Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kotak estimasi biaya, pada pertemuan 15 ini akan dibahas mengenai estimasi biaya overhead. Mari sama-sama kita perhatikan apa itu yang dimaksud dengan biaya overhead. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016, biaya overhead itu merupakan biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan proporsi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis biaya overhead dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu overhead kantor, yang merupakan biaya-biaya yang tak langsung terlibat pada proyek konstruksi yang terdapat pada kantor pusat, yang dibebankan ke tiap proyek dengan suatu tingkat pembebanan tertentu. Nah, contoh-contoh dari biaya overhead kantor dapat dilihat pada slide sebelah kanan. Yang pertama yaitu sewa kantor dan fasilitas, ada juga honor pegawai kantor, izin-izin usaha, prakualifikasi, referensi bank, anggota asosiasi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan honor pegawai kantor di sini yaitu pegawai-pegawai seperti pegawai administrasi, pegawai admin, office boy, dan lain sebagainya di luar dari tenaga-tenaga pekerja proyek. Untuk jenis biaya overhead yang kedua yaitu overhead proyek, yang merupakan biaya-biaya yang terjadi di lokasi konstruksi tetapi tidak secara langsung terkait dengan item pekerjaan. Beberapa di antaranya yaitu biaya personil di lapangan, fasilitas sementara proyek, bank garansi, bunga bank, izin bangunan, pajak, peralatan kecil yang habis atau terbuang setelah proyek selesai, as-built drawing, quality control, site meeting, dan biaya-biaya pengukuran. Berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, komponen biaya overhead dibagi berdasarkan 13 komponen biaya. Yang pertama itu ada biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya upah pegawai kantor lapangan, biaya manajemen seperti bunga bank, jaminan bank, tender, dan lain-lain, biaya akuntansi, biaya pelatihan dan auditing, biaya perizinan dan registrasi, biaya iklan, humas dan promosi, biaya penyusutan peralatan penunjang, biaya kantor listrik dan telepon, biaya pengobatan pegawai kantor atau biaya pengobatan biaya pegawai lapangan, biaya travel, pertemuan atau rapat, biaya asuransi di luar peralatan, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja ketiga konstruksi. Biaya umum atau overhead ini dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung yang besarnya tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan. Sehingga metode perencanaan biaya overhead dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menetapkan persentase biaya overhead. Yang kedua, membandingkan proyek yang direncanakan dengan proyek serupa yang telah selesai. Yang ketiga itu memeriksa persyaratan kontrak dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan oleh proyek. Jadi untuk perencanaan biaya overhead dapat dipilih dari salah satu dari metode perencanaan ini. Nah, 3 metode perencanaan ini merupakan metode perencanaan biaya overhead secara umum. Namun jika ada metode lain yang memungkinkan untuk menghitung biaya overhead, maka metode tersebut dapat juga digunakan. Untuk faktor yang mempengaruhi biaya overhead sangat banyak. Dimulai dari kompleksitas proyek, ada dari lokasi proyek, ukuran proyek, jadwal pembayaran, sifat owner, kondisi ekonomi daerah lokasi proyek, kebutuhan kontraktor akan pekerjaan, jenis kontrak, metode tender, teknik pelaksanaan proyek, jumlah pesaing, ketersediaan kas kontraktor, penggunaan subkontraktor, jenis proyeknya, negara tempat proyek dilaksanakan, kualitas proyek, durasi proyek, penunjangan lingkungan sekitar proyek, inflasi dan tingkat suku bunga, jumlah obligasi dan jaminan, tingkat kesulitan di lokasi, kerjasama operasi, pengalaman pekerjaan proyek serupa, jumlah proyek tersedia di pasar konstruksi, tingkat bahaya, dan juga beban pekerjaannya. Nah, dari sekian banyak faktor-faktor ini, hampir semua faktor mempengaruhi biaya overhead dan tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya juga. Sehingga semua faktor-faktor yang mempengaruhi ini perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam menghitung atau merencanakan biaya overhead dari suatu proyek atau pekerjaan. Berdasarkan penelitian oleh Magalin tahun 2015, nilai biaya overhead proyek terhadap
besaran nilai total proyek dapat dilihat pada slide berikut. Nah, untuk kontraktor kelas menengah, nilai biaya overhead-nya kisaran 0,1 sampai 4%, 4,1 sampai 8, 8,1 hingga 12%. Atau dengan kata lain, kontraktor kelas menengah untuk biaya overhead-nya berada di kisaran 0,1 hingga 12% dari nilai total proyek. Kemudian untuk kelas besar berada pada kisaran 4,1 hingga 12% dari nilai total proyeknya. Nilai-nilai persentase berikut merupakan nilai biaya overhead proyek terhadap besaran total nilai proyek. Sedangkan nilai biaya overhead kantor terhadap besaran nilai total proyek untuk kontraktor kelas menengah yaitu pada kisaran 0,1 hingga 2%, dan untuk kontraktor kelas besar berada pada kisaran 2,1 hingga 4%. Nah, untuk nilai-nilai overhead yang ditampilkan pada slide ini hanya berdasarkan contoh oleh penelitian oleh Magalin pada tahun 2015. Nah, namun untuk nilai biaya overhead bisa berada di nilai-nilai kisaran berikut ataupun lebih besar maupun lebih kecil pada kisaran-kisaran berikut. Tergantung dari faktor-faktor proyek atau faktor-faktor nilai overhead yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.